Halo Bapak Ibu Guru yang hebat dimanapun berada, selamat datang di channel Ade Infosial, tempatnya informasi dunia pendidikan. Di sini kita akan membahas informasi-informasi terbaru yang dibutuhkan oleh guru-guru atau PNS atau P3K yang hebat di Indonesia. Dimulai dari informasi kenaikan gaji atau kebijakan-kebijakan baru dan juga tim sukses dalam dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas atau memberikan informasi terkait 16 Agustus Presiden Jokowi bakal umumkan besaran kenaikan gaji PNS 2025. Jadi Bapak Ibu, pemerintah telah memastikan pada tahun depan gaji para aparatur sipil negara ASN termasuk PNS akan naik. Besaran kenaikan akan langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024 tahun lalu. Jadi 16 Agustus merupakan tanggal rutin dibacakan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berikutnya oleh kepala negara. Nah, itu nanti tanggal 16 itu Bapak Ibu, pada Agustus saja akan seperti apa? Pastikan disampaikan di situ, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata saat ditemukan di kawasan di Gedung Dahanapala di Jakarta pada hari Senin pada tanggal 22 Juli 2024. Lalu Bapak Ibu, Isa mengatakan opsi kenaikan gaji ASN itu sebetulnya kini masih dibahas. Namun ia menekankan bahwa mekanisme kenaikannya bisa melalui peningkatan gaji pokok dengan perbaikan besaran tunjangan kinerja atau TUKIN, atau adanya opsi pemberian insentif tambahan. Lalu kan penyesuaian bisa banyak bentuknya. Ada yang kalau kita naikkan gaji pokoknya bisa menyesuaikan dengan perbaikan TUKIN bisa, atau memberikan insentif dan lain juga bisa, tegas Isa. Nah, sebagai informasi ini Bapak Ibu, rencana kenaikan gaji ASN itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Kemen PPKF 2025 edisi pemutakhiran, namun belum ditetapkan besaran kenaikannya. Pada tahun ini naik gaji ASN sebesar 8% sesuai peraturan pemerintah PP nomor 5 tahun 2024 tahun lalu. Nah, ada pilihan redaksi di sini Bapak Ibu. 1. Gotong royong Kemenkeu swasta warga Semarang punya air bersih murah. Kas 2. Kas negara tertekan, skema pensiun PNS bakal dirombak. Ini kalau Bank Republik Indonesia 98, suasana mencakar garis datar 100 lebih tewas. Lalu nomor 4, bocoran skema terbaru pensiunan PNS lebih untung. 5. Bandingkan kondisi Republik Indonesia Bangladesh, ternyata ada kemiripan. Jadi Bapak Ibu, kendati begitu, ada yang dokumen Kemen PPKF itu mengungkapkan bahwa kebijakan belanja pegawai pada 2025 akan konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendorong produktivitas. Dengan arah yang kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 atau tahun pertama efektifnya APBN, pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan pada 4 tujuan utama. Lalu Bapak Ibu, pertama ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan.
Namun, reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, lalu digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Dengan keduanya, Bapak Ibu, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain Bapak Ibu melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Dengan ketiga ini Bapak Ibu, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil PNS. Keempat, memutuskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Dengan meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara. Lalu sebagaimana yang tertulis di sini Bapak Ibu, yang kita dengarkan informasi dalam dokumen PPKF. Dalam dokumen itu Bapak Ibu ada tertulis dan dijelaskan bahwa bagaimana belanja pegawai selama periode 2019 sampai 2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sampai 3,0%. Belanja pegawai pada 2019 sebesar Rp 376,1 triliun. Pada 2020 menjadi Rp 386, triliun. Lalu 2021 Rp 387,7 triliun. Lalu dengan 2022 Rp 402,600 dan 2023 Rp 412,7 triliun. Dengan aturan dan tahun anggaran 2024, alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi Rp 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto PDB, menjadi belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Dengan peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu, pemerintah klien antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti yang dikenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga atau KLL sering dengan capaian reformasi birokrasi. Dengan komponen-komponen yang belanja pegawai yang terbesar Bapak Ibu adalah sebagai gaji dan tunjangan. Sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Dikutip dari dokumen PKKF. Nah, demikianlah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen.